Yo, what's up? Kembali lagi di channel Mang Arang. Kali ini saya akan mereview suatu game yaitu Black Desert of Mobile. Oke, sebelum saya melanjutkan review, ada kakak kelas saya ingin menyampaikan promosi. Ini dia cuplikannya sebelum saya mereview game Black Desert of Mobile. Nah, ini dia facial washnya Shed Skin. Di sini kalian dikasih tahu apa aja manfaatnya dari facial wash ini dan juga ingredientsnya apa aja sih. Bagus banget loh guys. Nih. Ini 255 dan kalian udah dapetin pouchnya Shed Skin. Bagus banget ya. Nah, ini tuh aman banget karena udah ada BPOM-nya dan juga mengandung bahan-bahan alami yang membuat wajah kita bernutrisi dan glowing. Oke, itu dia cuplikan dari promosi skincare. Yang berminat silahkan hubungi dengan IG _shed_skin Vina Ajen. Yang ingin putihnya kinclong, bersih dan tanpa jerawat, boleh tuh, saya merekomendasikannya tuh. Nah, boleh banget tuh untuk yang pengen jadi reseller atau agen, silahkan kontak yang IG tersebut. Oke, check this out untuk review game Black Desert of Mobile. Nah, ini dia untuk grafis Black Desert of Mobile. Smooth bukan? Nah, setara lah seperti Genshin Impact. Nah, kalian bisa seperti bergerak-gerak menggunakan gameplay kalian sendiri gitu ya. Kalian bisa diatur di settingan. Nah, Black Desert ini bisa bergerak kemanapun aja sesuai hati nurani kalian, kayak mode manjat, bisa pun bercocok tanam dan menebang pohon dan menggali bebatuan. Nah, saya ambil salah satu contoh nih, seperti memancing nih. Nah, kalian bisa nih kalau misalnya lagi gabut banget, kalian bisa mancing di game seperti ini meskipun kalian tidak handal memancing di dunia nyata. Nah, udah lihat kan ada beberapa player. Nah, itu bisa mengajak teman kalian untuk bermain di game Black Desert of Mobile ini. Sangat direkomendasikan untuk bermain bersama di game Black Desert of Mobile seperti ini. Nah, dalam game ini kalian bisa bebas untuk menggunakan semua karakter. Boleh dari Nova, Archer, Mahwa. Nah, kalau saya sendiri pribadi yaitu saya menggunakan kelas Dark Knight ya. Nah, kalau misalnya Awakening itu bisa. Nah, gimana cara membedakan kelas yang bisa Awakening atau yang tidak? Nah, kalian di posisi kiri untuk info pergantian kelas. Nah, kalian cari untuk infonya bisa apakah karakter ini bisa Awakening atau tidak. Nah, kalau saya sendiri saya menggunakannya Awakening karena saya tidak suka dengan Genshin, karena skillnya sama-sama aja yang karakter sebelum Awakening itu. Tapi kalau Awakening itu skillnya udah mantap. Nah, kalian bisa memodif karakter kalian sesuka hati. Saya ambil salah satu contoh seperti ini ya. Tuh, kalian bisa memilih gonta-ganti karakter kayak mode bentuk wajah, alis, dan yang ini game yang kalian mempunyai hawa nafsu yang kuat, kalian bisa mengubah bentuk tubuh, mau kecil tah, mau gede tah, bebas monggo. Nah, ini dia kalau misalnya kita berpindah sesuatu tempat. Nah, untuk mappingnya sendiri, inilah map di Black Desert of Mobile, dan saya sendiri telah menyelesaikan misi sampai di Valencia Utara karena perbedaan CP. Di setiap daerah juga ada berbagai macam misi-misi
Tetapi saya telah menamatkannya. Untuk fitur-fitur di Black Desert on Mobile sendiri ada seperti Match, Black Sun, Pengetahuan, Path of Glory, Situs Kuno, Boss Rush, Mechantry, Node Manager. Game ini hampir sama sih, seperti Genshin Impact sama Honkai Impact lah, suatu produk MiHoYo. Nah, untuk kalian yang ingin one by one, kalian bisa klik match. Nah, di situ ada beberapa fiturnya. Oke, saya langsung aja kita mencoba Black Sun. Nah, kalau misalnya salah satu karakter kalian yang udah levelnya tinggi di atas 70, kalian bisa ke Black Sun. Nah, kalau kalian ingin yang telah menyelesaikan misi-misi, nah kalian akan mendapatkan fitur Boss Rush yang dimana hadiahnya sudah ditentukan oleh pihak Black Pearl-nya. Nah, saya sudah menamatkannya sampai bos Kemburu Kultum apa lupa saya. Untuk grafisnya sendiri kalian bisa edit sampai maksimal cuma 1. Nanti HP kalian yang masih standarnya di bawah spesifikasi, ke HP kalian akan panas, overheat. Oke, next. Nah, di sini juga ada sistem Black Spirit yang dimana ini akan membantu untuk menamatkan perjalanan cerita kalian. Kalian juga bisa untuk menambah achievement build kalian seperti armor dan lain-lainnya lah. Nah, di dalam game ini kalian juga memiliki wilayahnya tersendiri. Nih, saya klik teritorial tadi ya. Maaf, agak kelambatan. Nah, ini dia teritorial milik saya pribadi. Tertata rapi bukan? Nah, kalau apabila kalian yang telah menyelesaikan misi, kalian bisa menaruh semua barang-barang di teritorial. Tinggal klik aja gudang. Nah, itulah isi penyimpanan saya pribadi. Nah, saya mengumpulkan fragmen yang dimana kala fragmen ini digunakan untuk membuat craft weapon armor dan bisa juga alchemy stone yang dimana untuk meningkatkan CP. Dan by the way, CP saya adalah 1237, tapi saya lupa. Nah, ini dia contohnya. Nah, untuk action gamenya tersendiri dari kelas Phantasma, yaitu kalian bisa lihat di video yang ini dari gameplay saya. Nah, ini saya tidak menggunakan mode auto, karena mode auto AI-nya lah yang menggerakkan Phantasma saya sendiri gitu. Nah, ini berada di Valencia Barat yang dimana ini wilayah Basilisk. Nah, cukup membuka bukan? Nah, dalam skillnya tersendiri, kalau saya di gameplaynya itu terdapat 8 skill yang kalau di dalam skillnya itu saya lupa ada beberapa skill. Kalau saya ingat saya itu ada 11, itu termasuk heal. Nah, ini fitur-fiturnya. Nah, kalau misalnya kalian bosan untuk menunggu lawan-lawan, kalian tinggal mode auto saja, mode Black Spirit. Kalian bisa mode hunt, auto gathering, situs kuno, auto fishing, sama mode auto rush. Nah, ini tuh maksimalnya ketentuannya 8 jam dan 200% dari kapasitas. Nah, saya langsung aja ke mode zona hadum, yang dimana kalau misalnya salah satu karakter kita tinggi, kalau misalnya kalian memiliki karakter lain, kalian bisa mode push di zona hadum seperti ini, zona hadum. Tuh, itu hadiahnya yang kalau kita berada di zona hadum itu lumayan memukau sih, cuman kalian akan menggunakan Blazing of Light yang ada tuh di item logonya di item kanan atas.
di bawah menu. Nah, kalian di sini juga ada beberapa 4 hewan peliharaan, yaitu kuda. Kalau saya pilih kucing, anjing sama panda karena itu sih hewan favorit saya. Nah, kalian juga bisa mengkostum hewan peliharaan sendiri, kayak misalnya kalian bisa menggunakan kelinci, anjing bulldog. Nah, kalian juga bisa kok. Nah, di dalam kekuatan Black Spirit juga ada memiliki kekuatan spesial, yaitu kayak meningkatkan damage dari karakter kita itu sendiri. Oke, itu cuplikan dari gameplay Black Desert of Mobile saya pribadi. Nah, saya ingin memberikan kelebihan dan kekurangan Black Desert of Mobile menurut pandangan opini saya sendiri. Kelebihannya itu yaitu grafisnya memukau, kemudian bisa multiplay, yaitu bermain bersama dengan teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu kalian bisa menemukan hal-hal yang baru, kayak misalnya peperangan one by one dengan teman pribadi gitu kan. Nah, kekurangannya itu menurut opini saya pribadi, kalau misalnya digunakan untuk HP yang RAM 3/32 mungkin agak sedikit nge-crash karena kurangnya spesifikasi. Dan saya juga sebelum menggunakan HP A51 dengan RAM 8/1 128 itu masih smooth lah grafisnya. Tetapi kalau misalnya saya menggunakan RAM 4/64 yaitu agak sedikit geblur ya, karena kurangnya spek. Tapi kurang tahu tuh saya kalau pengguna Xiaomi apakah bisa terbantai. Soalnya kalau yang RAM 4/64 kayak model Xiaomi Mi A2 itu dilibas. Itu grafisnya smooth banget. Bener, nggak bohong demi Alex. Itu saja review game Black Desert of Mobile dari channel Mang Arang. Semoga kalian bisa memainkan dengan sesuka hati dengan kawan-kawan kalian. Oke, see you the next content.